Dan mungkin kalau saya lihat anak muda sekarang ini ekonominya sulit tapi kebutuhannya selangit gitu. Kiri-huri. Iya, kiri-huri. Jadi dengan adanya media, terfasilitasilah kefomoannya mahasiswa. Jadi tampil terlihat cantik, ya. Nggak apa-apa tipes, yang penting glowing. Tipes nggak mau glowing. Menarik tadi waktu ngebahas tentang apa ya, pay later, pinjol, semuanya itu kan ada di gadget kita ya. Ya. Semua itu digital gitu. Terus sekarang juga ada namanya e-money. Kalau kita ngelihat perubahan media uang kita gitu, yang dulu mulai barter barang, kemudian ada logam, kertas dan seterusnya sampai sekarang digital, pakai kris dan seterusnya itu sebenarnya ketika media uangnya itu berubah tuh apalagi sih Mas yang berubah? Pada dasarnya keuangan digital itu kan ada bank digital, ya, yang kemudian diawasi langsung oleh OJK. Nah, di dunia digital yang kita sebut pinjol itu ada dinamakan peer-to-peer lending sebenarnya, pinjol itu peer-to-peer lending. Ada e-money, terus kemudian ada agregator. Agregator digital itu maksudnya adalah kita mungkin sering lihat cermati, cek aja itu. Membanding-bandingkan. Jadi agregat itu mengumpulkan data yang ada, terus kemudian memberikan informasi. Lu pilih yang mana, terus kemudian sekaligus juga bisa beli klik dari tombol tersebut. Dia mendapatkan keuntungan ketika kita mengklik tombol tersebut, terus kemudian beli di tokonya langsung, kan gitu ya. Jadi kan biasanya harganya di toko A sekian, harga toko B sekian, bahkan juga misalnya kayak hotel kan gitu ya. Mencari di Peggy misalnya gitu ya. Itu kan bisa membandingkan hotel A, B, C, D, E, kita langsung kemudian masuk ke websitenya di yang kemudian fokus pada penjualan kamar tersebut kan gitu ya. Itu 3. Terus kemudian selain itu ada namanya RegTech, regulator teknologi. Regulator itu seperti Halodoc, Privy kan gitu ya. Privy itu kan membantu kita untuk kemudian bagaimana dokumen itu tidak perlu dikirim untuk ditandatangani. Tapi dengan Privy kita bisa memastikan keasliannya, kita tanda tangan secara digital. Sebelumnya kan tidak bisa. Bahkan ada beberapa yang perjanjian yang harus ditandatangani basah. Kita sering melihat ya, tanda tangannya apa ini? Tanda tangan boleh ini atau harus basah ya kan, berarti kalau basah itu kan memang harus tanda tangan. Nah, itu bisa dilakukan oleh Privy kan gitu ya. Jadi dunia financial technology itu bukan hanya kemudian pinjol saja, tetapi ada e-money juga termasuk di dalamnya. Yang jarang kita lihat ya mungkin agregator ya, jarang kita cermati bahwa itu sebenarnya juga fintech kan gitu ya. Kalau John Locke itu menyebutkan uang itu kan hanya media. Uang itu sebagai media kan gitu ya. Media itu berarti sebenarnya uangnya sendiri ada, tetapi supaya mudah kita bawa-bawa menunjukkan bahwa nih saya punya uang 100.000. Menarik adalah medianya ini berubah. Dulu kertas, terus kemudian jadi plastik, ATM. Ya. ATM itu sebenarnya merupakan e-money pertama ya. Pertama kali ATM itu tahun 89 mungkin ya. BCA dan BII pertama kali pengguna ATM di Indonesia ya. Terus kemudian setelah itu berubahlah ke digital. Yang awalnya itu menggunakan, ya medianya bisa mau PC, terus kemudian ATM, terus kemudian berubah menggunakan handphone. Mungkin ke depan tidak menggunakan handphone lagi, tergantung teknologi apa, itu akan mengikutinya selalu. Nah, tadi disebutkan ada kris, terus kemudian dengan adanya pinjol, e-money, apakah akan merubah karakter ya? Yang unik adalah teman-teman yang masih muda ini kan ya, yang mencari jati diri di podcast sebelumnya tentang pencarian identitas diri, itu kan mencoba-coba. Kalau nggak nyoba, bisa jadi ketinggalan. FOMO, ya kan ya, FOMO. Nanti susah bergaul dengan teman-teman yang lain, nggak tahu dan sebagainya. Ya, dengan perubahan media yang semakin mudah diakses dan semakin pribadi, ya. Jadi kalau dulu memang ATM itu kan kita yang melakukan autorisasi, tapi kita kemudian harus ada tersentralisasi datang ke sana. Kalau ini sekarang mau pagi, siang, sore ada di genggaman kita sendiri, istilahnya kan begitu ya. Kita bisa iya atau tidak, jumlahnya seberapa kan gitu ya. Dan bank pasti mengiyakan dan mengakui bahwa itu adalah kita yang melakukan autorisasi. Walaupun bisa aja kita memberikan PIN, ya udah kamu ke orang lain ya gitu. Misalnya tolong transferin ke ini gitu ya. Kita titip, kita tetap dianggap sebagai pengguna rekening tersebut. Kemarin kita ngobrolin tentang FOMO kan gitu ya. Jadi kalau teman-teman tuh kalau nggak ikut satu kegiatan tertentu, nggak ikut nongkrong di kafe misalnya, di kafe sana kan gitu ya, kesannya lu nggak gaul, nggak satu kelompok dengan kami kan gitu ya. Oleh karena bukan itu, golongan kami. Iya, menimbulkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga kan gitu ya. Nah, pinjol jadi salah satu solusinya kan gitu ya. Jadi dengan adanya media, dengan kata lain, terfasilitasilah
kefomoannya mahasiswa, ya. Pencarian identitas dirinya, mencoba hal-hal yang baru itu semakin terfasilitasi. Selain itu mungkin juga ini ya, dengan kemudahan imani itu tuh, saya nggak tahu apakah ini berhubungan dengan pergeseran kebutuhan anak-anak muda gitu. Saya mungkin di Mas Roni gitu, saya nggak tahu apakah make up atau style baju, kemudian sepatu apa yang lagi tren, itu sesuatu yang harus dikejar gitu. Sedangkan di anak muda ini kan, ya katakanlah sekarang lagi zaman semuanya serba lokal gitu. Ada sepatu lokal ini semua langsung, wah pengen ngikutin, koleksi semuanya dari brand tertentu. Jadi sama itu memang ada sebuah pergeseran kebutuhan gitu. Yang primer ini nggak cuma sandang yang kita kenakan untuk menutupi tubuh aja gitu, tapi juga untuk menunjang lifestyle kita agar tetap dikata edgy atau gaul gitu. Nah, apakah hal itu juga maksudnya imani ini, digitalisasi uang ini tuh juga sebenarnya support untuk konsumerisme yang seperti itu gitu. Pergeseran kebutuhan yang primer tuh nggak cuma itu aja gitu. Pada dasarnya sih tadi saya katakan bahwa sebenarnya karakter tuh kalau memang dia sudah tetap ya tidak akan berubah medianya apapun kan. Kalau orang yang memang dia konsumerisme akan semakin terfasilitasi. Tapi bagi orang yang memang pintar dalam pengelolaan keuangannya tidak akan kemudian terpengaruh untuk kemudian lebih konsumer kan gitu. Mudahnya ya udah nggak usah install gitu. Biasanya ada orang yang begitu. Gue malas nginstal karena takutnya kalau sekali nginstal nanti gue jadi kecanduan kan gitu ya. Nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas. Jadi sekali tidak menginstal ya sudah selesai. Jadi nggak kecanduan. Ternyata toko online itu juga nyandu ya kan ya. Kalau tangan tuh gatel kalau nggak buka lihat apa yang lagi ngetren siapa tahu bisnis gue lagi diskon kan gitu ya udah. Nah, menimbulkan urgensi ya ketika melakukan konsumerisme. Jadi bagaimana kita harus membuat wishlist kan gitu ya. Jadi apa yang pernah kita klik, apa yang lama kita lihat, itu mereka sudah tahu datanya. Akhirnya algoritmanya. Dan ketika itu ada, algoritmanya sudah ada. Jadi ketika kita buka lagi, terus kemudian tahu ID kita, ditampilkan itu barang lagi diskon. Dari berbagai penjual yang berbeda dengan barang yang sama. Terus kemudian ada keinginan kita itu kan match. Pas lagi kita sukai harganya murah. Jadi urgensinya makin tinggi tuh. Padahal sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Sebenarnya nggak butuh-butuh banget. Yang uniknya lagi adalah kalau punya duit, kalau nggak punya ditampilkanlah pay later di bawahnya lagi kan gitu ya. Sehingga membuat terfasilitasilah dengan konsumerisme. Dan mungkin kalau saya lihat anak muda sekarang ini ekonominya sulit tapi kebutuhannya selangit gitu. Ya harus itu kayak kiri-huri. Iya, kiri-huri. Istilahnya kiri-huri ya. Karena ya kalau kita lihat langganan Spotify, langganan Netflix, langganan yang lain-lain, belum kalau misalkan mau nonton ini ada di Netflix tapi satunya di Apple TV atau di Hotstar, di Disney gitu. Sedangkan pendapatannya segitu-gitu aja gitu. Tapi kalau misalkan nanti nggak nonton ini, nanti nggak bisa ngobrol sama temen di tongkrongan, nggak ngerti trennya di Twitter apa, itu kan juga memicu orang untuk spending money-nya lebih banyak gitu. Jadi memang apalagi ketika pandemi ya, itu waktu untuk berjumpa, untuk melakukan kegiatan-kegiatan fisik bersama kan berkurang ya. Dan itu bukti bahwa kemudian media-media online yang berbayar ini kan boomingnya pada saat pandemi ya. Netflix segala juga booming pada saat pandemi. Nah, teman-teman tuh harus melis kan gitu ya, apa kebutuhannya. Karena sekarang di luar dari kebutuhan makan kita kan gitu ya. Untuk cewek aja tuh yang kebutuhannya mudah diidentifikasi ya. Untuk kemudian untuk makan, tempat tinggal, terus kemudian kosmetik kan gitu ya. Kosmetik salah satu industri yang berkembang di Indonesia saat ini kan gitu ya. Berapa banyak dia konsumsi untuk kosmetik itu data menunjukkan 30%-an ya. Digunakan uang pendapatannya 20-30% akan habis untuk kemudian itu harus kebutuhan dasar. Jadi 30% tuh angka yang tinggi Mas. Angka yang tinggi loh. Dan dia bersedia mengurangi spend untuk makanan. Untuk kemudian dibarter dengan kosmetik. Jadi tampil terlihat cantik ya. Itu lebih berharga daripada dia harus makan misalnya harus 3 kali dikurangi menjadi 2 kali, tapi kemudian harus mendapatkan promo, ada produk baru yang katanya temannya cantik misalnya gitu ya, ketika bertemu di kelas kemudian cantik ya gitu. Jadi nggak apa-apa tipes, yang penting glowing. Glowing, tipes nggak mau glowing. Oke. Jadi kalau misalkan membahas tentang pengeluaran itu memang menarik gitu. Terus sempat ada tren tentang saham Mas.
Nah, anak muda tuh lagi tren banget main saham lah. Jadi anak muda ini bukan hanya menarik ya, bukan hanya utang-utangan ya, bukan hanya konsumtif, tapi juga investasi. Iya, investasi, berusaha untuk besar ya. Investasi, entah ikut-ikutan atau emang paham benar itu belakangan, yang penting investasi dulu gitu. Nah, sebenarnya kerja investasi itu seperti apa sih Mas? Terutama kalau kita lihat contohnya bibit ya. Bibit ini kan lagi sering banget digunakan oleh anak-anak muda gitu dengan reksadananya. Karena yang saya amati dari teman-teman saya, ya banyak yang ikut-ikutan aja, tapi nggak ngerti sebenarnya kerjanya gimana. Mungkin Mas Roni bisa sharing sebenarnya gimana sih kerja reksadana itu? Di podcast sebelumnya kita ngobrol tentang FOMO ya. Di keuangan juga ada FOMO. Ada FOMO jadi juga. Investor pemula. Jadi kita sebelum masuk ke dunia investasi, ada investor pemula yang kemudian juga bingung kan gitu ya, karena cara menganalisisnya gimana ya, cara melihatnya kan gitu ya. Bayangkan aja misalnya di pasar modal itu ada sekitar 700 saham. Itu baca satu-satu nggak akan selesai satu bulan itu juga. Memahami satu persatu saham kan gitu ya. Bingung kan gitu ya. Mau baca satu-satu. Terus kemudian media kadang-kadang bilang, ada yang bilang bagus beli ini, bagus beli ini, bingung. Kan uangnya terbatas juga ya. Kalau uangnya tidak terbatas, ikuti aja semua media, pasti ada yang benar kok, salah satu kan gitu ya. Sambil belajar. Karena uangnya sedikit, waktu belajarnya kan pendek. Dia tidak bisa punya keleluasaan untuk, karena uang kan, pakai uang kan gitu ya. Dan dia mengharapkan spekulan, jadi mengharapkan uang kembali lebih cepat kan gitu ya. Setidaknya nggak rugi kan gitu ya. Belajarnya cepat, modalnya dikit, pengennya hasilnya maksimal gitu kan. Melejit gitu. Nah, itu kan ciri khas anak muda. Oleh karena itu, yang paling mudah adalah FOMO. Ngikuti tren kan gitu ya. Ikut-ikutan. Gampangannya gini, ketika kamu ke satu daerah tertentu, misalnya masuk ke pasar gitu, bayangkan ini di daerah, kemudian kamu masuk pasar yang lagi rame misalnya di buah, ya misalnya buah durian misalnya ya, lagi rame buah durian. Kamu pasti akan ikut-ikut ke sana kan gitu ya. Kamu dikasih uang, kamu beli di pasar yang lagi rame, yang menguntungkan apa sih? Ya kamu ke tempat durian kan pasti. Kamu nggak akan mungkin ke tempat sayur, ke tempat jajan-jajan, ke tempat daging misalnya gitu. Yang langsung ke yang rame kan. Jadi nggak mau ketinggalan gitu. Pokoknya yang rame di sana dia ikut yang rame. Padahal itu belum tentu menguntungkan kan gitu ya. Pas rame di sana ternyata yang bagus-bagus duriannya sudah diambil, tinggal durian yang dalamnya kecil-kecil, tinggal bijinya atau busuk gitu ya misalnya. Itu kejadian banyak kayak gitu. Jadi karena waktunya pendek untuk menganalisis dan kemampuan menganalisisnya, investor yang pengalaman itu kan bisa melihat pasar gitu ya, pergerakan dari berita, sambil baca berita sebentar, itu sudah paham gitu ya apa yang terjadi, apa yang harus dilakukan kan gitu ya. Sedangkan yang FOMO ini kan belum, fokus aja nggak, maksudnya fokus saham mana ya, semuanya tak lihatin kan gitu ya. Biasanya kayak gitu. Itu ada terjadi FOMO juga. Nah, investasi di kalangan anak muda ini juga meningkat tajam ya. Jadi kalau OJK mengeluarkan data bahwa siapa sih yang berinvestasi? Jumlah akun paling banyak di pasar modal Indonesia itu adalah anak muda. Reksadana juga anak muda. Jadi akun loh ya, bukan jumlah uang. Uangnya nggak terlalu banyak ya, dibandingkan dengan investor-investor asing yang kemudian satu akun tapi dananya triliunan kan gitu ya. Itu yang kemudian biasa menggerakkan pasar. Bagus, jadi menurut saya bahwa pasar modal itu kan digunakan supaya orang yang kelebihan modal ya bisa memberikan modal kepada perusahaan-perusahaan membutuhkan modal kan gitu ya. Makanya pasar modal kan gitu ya. Jadi kita ini pemodal kan gitu ya. Oleh karena itu pemodal itu harus melihat jangka panjang kan ya. Diharapkan begitu, bukan spekulan. Jadi sebenarnya ada dua jenis investasi, yaitu spekulan dan juga investor murni ya. Investor murni itu diharapkan investasi dalam jangka panjang. Kamu kalau investasi suatu usaha, nggak mungkin kamu bisa mengharapkan hasilnya cepat. Beda sama nabung. Iya, beda sama nabung. Kalau nabung kan kamu dapat bunganya langsung kan gitu ya. Deposito kamu dapat bunga dijanjikan. Kalau ini kan nggak usaha. Usaha itu ada naik turunnya, ada siklusnya. Apalagi usahanya yang mesinnya complicated kan gitu ya, dan harus dalam jumlah banyak, itu kan butuh waktu untuk kemudian untung kan gitu ya. Contoh misalnya industri makanan cepet, orang bilang ya, jualan makanan aja cepet untungnya. Iya kalau untung, kalau rugi juga cukup banyak ya kan, harus membuang makanan gitu ya. Oh ya udah, ganti bisnis yang nggak gampang busuk. Oke, pakaian itu juga jualannya susah karena mudah untuk diikuti oleh yang lain. Dan trennya berubah. Dan biasanya investor, misalnya saya ngomong lah Warren Buffett atau Le Cohen ya dari Surabaya, itu yang orang bilang Warren Buffett-nya Indonesia, itu investasi dalam puluhan tahun kan gitu ya. Investasi di satu tempat dalam puluhan tahun, bukan berharap satu minggu terus kemudian mendapat keuntungan dijual lagi. Spekulan itu ciri-cirinya hanya mengambil selisih keuntungan dari jual beli yang lagi rame, banyak yang jual ikut-ikutan jual, ada yang beli ikut-ikutan beli ya. Itu salah satu bentuk aktivitas FOMO yang diharapkan
oleh OJK, investor pemula ini mempunyai sikap gitu loh, dan memegangnya dalam jangka panjang, sehingga bursa ini nggak gampang terombang-ambing gitu loh, kalau investornya berlaku tetap gitu ya. Nggak yang tiap hari dilihat terus turun dikit panik, naik dikit langsung kita ngecek informasi, tetapi pengambilan keputusan untuk kemudian beli jual menambah investasi itu pikirkan secara matang gitu. Kita sambil melihat bahwa memang kalau lebih mudah kan gitu ya, investor pemula tuh melihat industri-industri yang memang menghasilkan barang, ketok barangnya kan gitu ya. Contohnya, kamu menggunakan apa biasanya yang pendidikan tentang pasar modal tuh, kamu bangun pagi gosok gigi, pakai apa gosok giginya. Berarti kan kamu akan pakai terus sampai nanti kamu mati pakai merek tersebut. Ya udah beli aja perusahaannya, kan gampang gitu. Oh, kamu pakai baju tekstilnya dari mana? Ya udah beli tekstilnya itu, kan gampangnya kebutuhan sehari-hari itu. Kamu pakai sepatu, kamu pakai sepeda motor apa? Ya beli itu sahamnya kan itu. Oh, ternyata banyak yang pakai motor ini ya. Itu yang paling mudah. Nah, yang menarik adalah industri jasa. Di dalamnya kan ada industri keuangan, ada industri lain-lain. Terus kemudian ada jasa pariwisata, segala, kemudian transportasi, distribusi. Ini yang agak mengkhawatirkan, karena barangnya nggak kelihatan industri jasa itu. Nggak langsung kita gunakan sehari-hari, dan jauh dari kita. Misalnya, mengambil yang mungkin mudah adalah bisnis startup GoTo. Tapi kita tahu belakangan ini ya, GoTo tuh lagi drop drastis ya. Sedang terpuruk ya, masa terpuruk. Ya, ini mungkin harganya akan menjadi Rp5 per lembarnya ya. Pelaku keuangan juga kayak gitu, ngaku apanya gue nggak bisa, gue baru belajar, suhu ternyata. Terus sekolah formal buat apa, Mas? Pertanyaan yang menarik ya.